Oke, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk record video hari ini. Hari ini kami akan presentasikan untuk tugas PAD yang dimana kami sebagai kelompok 3 di dalamnya ada beberapa anggota dari kami. Ada Kak Firda, terus saya Nisa, ada Kak Sela, dan ada Kak Sufi. Hari ini kami akan mempresentasikan untuk toleransi antara umat beragama, yang dimana untuk presentasi penyampaian materi yang pertama akan disampaikan dengan saya. Oke, toleransi antara umat beragama. Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang kaya. Beragaman ini menjadi salah satu aset berharga yang perlu dilestarikan dan dijaga. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap penghormatan adanya perbedaan yang mencakup budaya, kepercayaan, maupun agama. Contohnya penerapan toleransi pada masyarakat Indonesia. Di tahun 2021, terjadi sebuah momen yang unik di Indonesia, yang dimana umat Muslim dan umat Kristiani merayakan hari raya besar secara bersama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa terjadinya upaya bersama antara masyarakat Indonesia dalam mewujudkan sikap toleransi antara umat beragama. Menghargai perbedaan dan keyakinan. Memahami yaitu mencoba untuk memahami perspektif dan keyakinan yang berbeda. Lalu menghormati hak setiap individu untuk memeluk agamanya. Lalu ada menghargai sebagai landasan etis bahwasanya setiap individual adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Lalu ada pluralis yang dimana kepercayaan bahwa adanya perbedaan antara agama bukanlah masalah besar. Kemudian ada memperkuat nilai-nilai pluralisme, yaitu ada perbedaan, ada dialog, membangun komunikasi terbuka dan saling menghargai. Lalu ada kesadaran yang dimana menumbuhkan pemahaman akan pentingnya toleransi. Lalu ada kesepahaman, menciptakan rasanya saling percaya dan menghormati. Lalu ada kerukunan, membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan Kak. Oke, selanjutnya membangun dialog antar agama. Yang pertama adalah pertemuan dengan memfasilitas pertemuan antar umat beragama. Yang kedua adalah diskusi untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling menghargai. Dan ketiga adalah kolaborasi untuk mencari titik temu dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Pendidikan toleransi beragama dengan kurikulum untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan. Kedua adalah guru bisa memberikan contoh dan ajaran yang menekankan pentingnya toleransi. Dan ketiga, dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan toleransi. Tantangan dan ancaman bagi toleransi. Radikalisme, pemahaman radikal yang mengagung-agungkan kekerasan dan intoleransi. Diskriminasi, perlakuan tidak adil dan diskriminatif berdasarkan agama. Ketiga adalah provokasi, upaya untuk memicu konflik dan pepecahan antar umat beragama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mempromosikan budaya saling menghormati, yaitu dengan dialog, yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang kedua dengan kerjasama, yaitu bekerja sama dalam kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Kemudian ada perayaan, yaitu dengan menghormati dan merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Selanjutnya, oke. Contohnya seperti perayaan besar hari raya di agama di Ambon. Di Ambon pernah mengalami konflik bernuansa agama di awal 2000-an yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam membangun toleransi. Salah satu langkahnya adalah perayaan bersama Hari Besar Keagamaan. Pada tahun 2021, umat Islam dan Kristen di Ambon merayakan Idul Fitri dan Paskah yang berdekatan secara bersamaan.
Langkah konkretnya yaitu dengan pertama warga Kristen membantu pengamanan dan logistik perayaan Idul Fitri, dan yang kedua warga Muslim memberikan bunga dan ucapan selamat kepada jemaat Kristen pada saat Paskah. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana komunitas yang pernah mengalami konflik kini berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan kerukunan. Oke, statistik tingkat keagamaan di Indonesia. Berdasarkan dari laporan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023, indeks kerukunan umat beragama atau KUB mencapai 74,63% dari skala 100. Angka ini menunjukkan kategori kerukunan yang baik di tingkat nasional. Namun, beberapa daerah memiliki tantangan yang lebih besar dalam toleransi beragama, yaitu pada tahun 2021, Setara Institut mencatat ada 29 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Sebagian besar kasus terjadi di bidang izin pembangunan rumah ibadah dan tindakan diskriminatif berbasis agama. Survei Lembaga Survei Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 78% masyarakat Indonesia percaya bahwa toleransi adalah nilai penting yang harus dijaga untuk persatuan bangsa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Firda. Baik, terima kasih Sela. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi peningkatan toleransi yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memberikan 3 contoh bagaimana kita meningkatkan toleransi yang ada di Indonesia. Pertama, mengadakan lomba kebudayaan. Hal ini dapat menampilkan keberagaman tradisi yang menggambarkan kerukunan dan toleransi yang ada di Indonesia. 2, program pertukaran antar umat beragama. Program ini dapat menjembatani perbedaan dengan saling mengunjungi tempat ibadah dan diskusi bersama umat agama lain. 3, kampanye sosial di media massa. Kampanye ini bisa kita lakukan menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan toleransi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah yang bisa dilakukan individu untuk memahami toleransi dan kerukunan untuk umat beragama. 1. Kita dapat berperan aktif di lingkungan sosial, seperti menghadiri perayaan agama lain sebagai bentuk dukungan moral. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Kita dapat menghindari ujaran kebencian dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik. Ketiga, belajar mengenai agama lain. Belajar mengenai agama lain dapat diartikan sebagai menghargai satu sama lain. Ini dapat menambah wawasan untuk memahami perbedaan tanpa prasangka. Terakhir adalah simpulan dan saran untuk masa depan untuk toleransi keberagaman di Indonesia. Toleransi beragama itu adalah kunci untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di Indonesia. Dengan terus mempromosikan nilai-nilai toleransi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Cukup sampai sini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.